Ya, sekalian, ya, jadi saya ambil sebuah tema mengenai teaching factor dalam pengembangan forage agroindustrial model. Ya. Jadi di sini ada dua kata. Yang pertama mengenai teaching factor, yang kedua mengenai forage agroindustrial model. Nah, dua kata ini secara praktik ya di lapangan, secara maupun secara teori tidak bisa dipisahkan. Ya. Kalau kita mengambil platform model bisnis sawit di Indonesia yang sudah sukses model agroindustrinya, maka kenapa kekuatan sawit di Indonesia menjadi the biggest ya in the world, walaupun berbagai isu kontranya ya dengan Eropa dan lain sebagainya, tapi in the fact bahwa Indonesia adalah the biggest country in the palm oil industry ya. Kenapa begitu? Karena mereka di backup oleh suatu kekuatan knowledge ya di Indonesia yang sudah dilakukan bertahun-tahun. Jadi ada suatu learning proses yang dibangun sehingga industri itu bisa berkembang dengan baik. Nah, kita tidak ingin mengikuti pola itu yang begitu lama untuk majunya industri agroindustri model di hijauan pakan. Kita ingin secepatnya. Oleh karena itu, kenapa kemudian kita tularkan ini melalui perguruan tinggi, melalui millennials, ya, melalui dosen-dosen yang sangat ingin berdedikasi dari hijauan pakan. Pada dasarnya secara komoditi ini memiliki kesamaan. Saya ingin beranjak dari pertama KP Undang-Undang Kerja yang nomor 11 ya tahun 2020. Undang-undang ini begitu kontroversial ya karena akan mengubah landscape bisnis terkait dengan sumber daya alam. Kekhawatiran tentang pembukaan hutan dan lain sebagainya ini menjadi isu. Bahkan banyak dibicarakan orang. Tetapi apapun undang-undang ini sudah diundangkan dan memiliki sebagai sebuah peraturan, dia selalu memiliki dua sisi yang jika dilakukan dengan benar maka akan memberi manfaat, dan jika tidak dilakukan dengan benar maka akan membawa masalah. Nah, sekarang kalau kita berdiam dan tidak menyikapi undang-undang ini, maka kita akan menjadi penonton. Lagi-lagi klaim peternakan akan begini, bahwa dunia peternakan itu adalah dunia di awang-awang. Undang-undang Cipta Kerja ini menggugurkan paradigma itu. Jadi paradigma itu sudah tidak ada lagi, paradigma yang sejak tahun 80-an mengatakan bahwa peternakan ada di awang-awang, tidak ada tanah. Dengan Undang-Undang Cipta Kerja, kalau kita kreatif dan kita memiliki visi ke depan tentang hijauan pakan, maka kita mampu menempatkan komoditas ini menjadi bagian dari penyelenggaraan undang-undang ini. Justru kita dikasih karpet merah. Kenapa? Karena isunya adalah pemanfaatan lahan. Dan di situ akan terjadi penciptaan lapangan kerja. Persoalannya adalah, apakah hijauan pakan ini memiliki daya tawar yang lebih bagus dibanding komoditi lain? Itu tergantung bagaimana kita memprofile komoditi itu. Ya, Anda kenal dulu yang namanya kulit kopi dibuang-buang di mana-mana, sampai dipakai untuk kalau ada lubang jalan berlobang diisi supaya tidak berlobang dengan kulit kopi di pabrik-pabrik kopi. Tapi Anda cari sekarang kulit kopi ada nilainya. Itu adalah bagian dari cara memprofile satu produk. Dan tapi itu bukan menjadi bagian dari bisnis kita. Kenapa? Karena itu ada di agroindustri kopi, ya, bukan orang peternakan. Kita ingin memprofile justru hijauan pakan adalah komoditas yang memiliki daya saing. Nah, kita tahu di target nasional pertanian itu ekspor itu 300% naik. Serapan tenaga kerja itu 50 juta orang. Tapi gimana caranya? Kalau tidak kita kreatif, kalau kita tidak melihat sumber daya yang ada di Indonesia ini sebagai sesuatu, sebagai sumber daya ekonomi, investor sektor pertanian itu bisa sampai 200 triliun. Dan sekarang berbondong-bondong ingin masuk ke sektor pertanian kita. Termasuk diantaranya adalah energi yang terbarukan, ya, co-firing, mengganti batu bara misalnya. Itu adalah dari sumber daya biomasa juga. Yang digunakan siapa? Rumput banyak, kaliandra, ya. Jadi tanaman-tanaman pakan yang bisa bersandingan dengan sumber energi. Ini adalah sumber ekonomi. Kemudian penambahan jumlah pengusaha milenial. Siapa milenial? Ya bukan saya, ya, bukan Bu Panca, bukan Bu Sari, tapi anak-anak yang lahir tahun berapa 2000-an. Itu adalah anak milenial. Mungkin generasi Z juga nanti akan
dibangun ya, sekarang udah millennials itu 2,5 juta orang. Ya, gimana caranya? Ya. Nah, kemudian hijauan pakan ini sekarang menjadi komoditi produk ekonomis dan daya saing. Ini ada satu profiling yang kami buat nilai ekonomi hijauan pakan dibanding dengan sawit. Ini kita lihat bahwa produksi biomasa sawit itu sekitar 25,5 ton per tahun. Dengan harga kira-kira sekarang memang sekitar 2.700-an, tetapi average itu kadang-kadang jatuh di 800, kadang naik di 2.500, kadang di 2.700, kadang pokoknya rata-rata sekitar 150, maka average itu marginnya itu sekitar 21 setelah dipotong macam-macam biaya. Padi sekitar 33. Sorghum ini 53 juta setelah dipotong kosnya. Napier grass 37. Indigo vera 26 yang fresh ya. Kalau yang dia diolah, di dry, sudah ada nilai ekonominya lebih tinggi, sekitar 66. Kemudian jagung, kalau seluruhnya diambil, itu segarnya 18. Kalau dengan kernelnya hanya 7 saja. Jadi kalau masyarakat disuruh nanam jagung dan hanya menghasilkan bijinya saja, untungnya nggak banyak. Ya. Dibanding dengan dia juga mengambil hijauannya. Nah, kalau dia jagung, kemudian kernelnya dan strawnya bisa 12 juta. Ini hasil riset kami dengan seorang konsultan konsultan khusus ya ekonomi untuk dari Belanda ya. Kita melakukan studi tahun 2017. Nah, ini meyakinkan kami bahwa one day suatu hari hijauan pakan ini menjadi komoditas penting. Nah, kapan kita mulai masuk ke bisnis ini? Ya sekarang ini gitu. Sekarang ini mulai teman-teman mulai belajar, mulai melihat. Jadi anak milenials, anak ke depan, mahasiswa, orientasinya harus sudah entrepreneur. Nah, kita tahu tumbuhan pakan ini kan more than commodity, more than a biomass. Kenapa? Karena bijinya sebagai sumber energi, lemak, protein. Daunnya protein mineral. Batangnya sumber serat energi. Ya. Ini banyak sekali yang banyak berdiskusi kami di masyarakat energi biomasa Indonesia itu tentang bagaimana mengembangkan Indonesia ini menjadi hamparan rumput gajah, rumput raja, hamparan sorghum, ya, kemudian hamparan kaliandra, hamparan gamal, hamparan macam-macam biomasa yang sekarang itu memiliki nilai ekonomi tinggi, ya, nilai ekonomi tinggi untuk apa? Untuk energi. Karena Jepang, Korea, Cina sekarang itu sudah mulai mendeklarasikan akan menggunakan energi bersih, green energy. Ya. Bahkan beberapa pabrik mulai shutdown di Cina, ya, dan itu berdampak pada ekonomi Cina karena mereka sudah mulai beralih kepada energi bersih. Ada kabar Bill Gates sekarang menginvestasikan hampir 60 triliun rupiah untuk mengembangkan nuklir yang pendinginnya itu adalah dari garam. Ya. Jadi menarik sekali. Ya. Jadi sekarang orang berkreasi energi apa saja supaya ini. Nah, kita itu ada dua fungsi rupiah. Sebagai sumber energi pembakaran, ya, energi kalor untuk pembangkit listrik, tapi juga sebagai energi metabolis, sumber energi metabolisme. Nah, silahkan di dua bisnis ini bisa dilakukan oleh teman-teman, ya, oleh kita semua. Karena ini memiliki nilai ekonomi tinggi, berdampak tinggi. Dan yang kita ambil hanyalah daun dan batang. Gak sesulit kita memelihara buah, ya, atau misalnya sawit. Ya. Tidak juga termasuk residu tanaman. Residu tanaman itu kalau tidak digunakan untuk pakan, maka nilainya tidak banyak. Nilai tambahnya tidak ada. Inilah menariknya ya biomasa Indonesia, di mana matahari terbit setiap hari, ya, tapi kita menjadi tua tak pernah memanfaatkan energi itu. Itu persoalan kita. Sementara orang bule datang ke negara tropis ingin jemur, mengeksplorasi dan lain. Belanda datang ke kita, VOC itu hampir berapa ratus tahun di kita karena tertarik dengan katulistiwanya, ya. Jadi ini menarik. Kita kalau kita melihat, saya ingin menyampaikan teman-teman sekalian bahwa fungsi hewan pakan itu dari bisnis nutrien, ya, nutrien bisnis itu sangat menarik. Kenapa
sustainability bisnis peternakan di Australia, di Amerika, di Brazil sekarang ya, kemudian di Eropa, di negara-negara lain tuh karena backup nutrisinya sebenarnya dari hijauan. Ya mereka kembangkan white clover, mereka kembangkan alfalfa, mereka itu jor-joran risetnya puluhan tahun. Kenapa? Karena mereka menyadari mereka nggak punya agroindustri yang bagus di sana. Mereka nggak punya sawit, nggak punya bungkil, tapi mereka punya yang namanya bungkil kedelai dan lain sebagainya. Tapi sumber-sumber lain itu tidak ada di tempat mereka. Tapi akhirnya mereka bisa kembangkan itu melalui hijauan. Setidaknya 70-86% nutrisi itu asalnya dari hijauan. Ya, jadi ini sangat menarik. Ya, di negara-negara Eropa, Belanda sekarang bahkan mereka berpikir bagaimana trade-off antara emisi gas metan dengan penggunaan hijauan yang optimal, ya, yang kualitasnya tinggi, yang bisa menurunkan kadar metan. Nah, saya ingin sampaikan mengenai bagaimana sebenarnya positioning atau prospek hijauan. Ya memang di kita ada persoalan data ya. Kita tidak punya data yang akurat tentang besaran kebutuhan hijauan pakan nasional. Landscape bisnis hijauan kita ini memang tidak diperhatikan. Kenapa? Karena kita bekerja by project, sporadis, kecil-kecil, ya. Dan bantuan pun juga kepada masyarakat itu juga sifatnya terbatas. Jadi untuk menstimulasi saja. Pemerintah sudah banyak berbuat, melakukan untuk induksi supaya masyarakat ini mau bekerja, menghasilkan, tinggal bagaimana ini dikemas menjadi sebuah bisnis. Nah, tentu saja sulit dilakukan oleh generasi X atau generasi lama ya. Karena kan ini memang membutuhkan pengetahuan tinggi, kesadaran yang banyak ya. Riset-riset di mahasiswa kami itu menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat atau peternak terhadap nutrisi telah mengubah image mereka terhadap hijauan pakan yang tadinya merasa hijauan itu tidak penting, menjadi dianggap penting oleh mereka. Siapakah yang memiliki kemampuan atau pemahaman yang bagus terhadap nutrisi? Itu adalah generasi milenial, generasi kekinian. Mudah menjelaskan ke mereka tentang protein, mudah menjelaskan ke mereka tentang energi, mudah menjelaskan ke mereka tentang mineral dibandingkan kepada orang tua mereka. Ya. Jadi sekian puluh tahun kita tidak mampu memprofil itu karena juga kita tidak mampu menjelaskan tentang pentingnya nutrisi ternak bagi masyarakat. Disitulah problem kita, sehingga tidak bisa menarik ke proses hilirisasi dari pengetahuan kita, pemahaman kita yang bisa diimplementasikan di masyarakat. Nah, saya bersyukur, jadi terutama di sini ada mahasiswa ya, adik-adik mahasiswa, kalian adalah change of agent untuk bidang peternakan di Indonesia. Ya. Jadi saya berharap teman-teman benar-benar dedicated di sini, karena ini adalah problem Indonesia sekarang. Nggak mungkin dilakukan oleh satu orang, satu lembaga, atau satu kelompok. Ini harus bekerja berjamaah, ini harus juga sebagai sebuah collective action di Indonesia. Nah, jadi ketertarikan milenial jadi peternak sekarang meningkat. Kenapa? Karena rupanya peternakan itu adalah dunia yang di dalamnya tidak pernah ada kemiskinan. Riset-riset di sosial ekonomi di Fakultas Sosial Ekonomi pertanian di PB beberapa puluh tahun lalu mengungkapkan bahwa kantong-kantong peternakan tidak terjadi kemiskinan. Ya, jadi kemiskinan dimaksud adalah relatively misalnya dibandingkan dengan pertanian yang lain. Jadi selalu akan seorang petani dia akan selalu memiliki ternak. Kenapa? Karena yang menjamin kehidupan untuk kebutuhan tertentu itu adalah justru dari ternak. Dalam beberapa daerah justru bukan bahwa biaya untuk menanam padi, biaya untuk bercocok tanam itu adalah dari hasil penjualan dari ternak. Ya, jadi menarik sekali. Nah sekarang yang tertarik di bisnis ini adalah justru milenial. Tapi kelompok makhluk ini itu sangat demanding. Dia ingin beternak itu lebih mudah, beternak itu lebih praktis, dan beternak itu lebih menguntungkan, lebih profitable. Kalau perlu, pakan itu udahlah, ya nggak usah bikin
suruh ada kelompok atau kok entitas sendiri yang buat, nggak usah ngarit, ada entitas sendiri yang buat. Dan itu jualannya gimana ya, nanti akan dijelaskan dengan menggunakan digital marketing ya. Tinggal pencet barangnya ada di depan, mau COD maupun sistem transfer. Atau sekarang kalau udah cryptocurrency dijalankan, udah aja tinggal menggunakan barcode, tidak pakai lagi ada transaksi apa-apa. Itu yang diinginkan oleh milenial. Jadi mereka ingin melakukan satu model usaha baru yang berbeda dengan tetua-tetuanya. Nah, itulah pentingnya kenapa kita perlu kemudian berdiskusi. Di sisi lain di Indonesia itu ada Idul Adha, ada hari-hari agama lain. Ada di beberapa wilayah tertentu, di suku-suku tertentu, etnis tertentu, kalau ada orang kawinan, ada orang meninggal, ada orang apa saja kegiatan-kegiatan keagamaan, ternak itu menjadi sesuatu yang sangat penting, dan itu prestis, tidak bisa tergantikan. Ya, jadi itu adalah satu yang akan mendorong tentu akan kepada kebutuhan pakan, khususnya hijauan pakan. Nah, terutama di musim kemarau dan juga kebutuhan transportasi. Kalau udah musim kemarau, ini muncul kabar berita-berita seperti yang di Republika ini, cara peternak Subang atasi kekurangan pakan saat musim kemarau. Banyak sekali. Ya, jadi di headline news itu muncul ya mengenai pakan. Nah, ini kita lihat salah satu contoh platform yang ada di sistem IT ya, cara penjualan sudah mulai seperti ini. Ada ya, dulu nggak bisa dilakukan oleh orang tua kita, tapi sekarang dilakukan oleh millennials. Mereka sambil kuliah, mereka bisa mendapatkan penghasilan tanpa mereka harus memiliki benih indigo veranya. Ya. Jadi demikianlah cara-cara sekarang dilakukan. Apa yang sedang terjadi sesungguhnya sekarang? Jadi yang akan terjadi disukai atau tidak disukai dengan adanya dorongan undang-undang Cipta Kerja tadi, dengan adanya pelaku makhluk-makhluk baru yang namanya millennials atau nanti generasi Z ya, Gen Z itu yang akan terjadi adalah sistem transformasi produksi hijauan pakan dari tadinya tradisional ke model agroindustrial. Apa itu model agroindustrial? Ya, integrasi dari hulu sampai hilir, sampai ke distribusi ya. Kalau orang dulu hanya nanam, kemudian nanti itu diberikan ke ternak. Suatu saat peternak itu tidak lagi membutuhkan lahan. Jadi hanya dia cukup untuk beternak, tapi supply hijauan, supply pakan itu ada dari partai lain, ya, dari entitas lain yang masuk ke sana. Kemudian spesies yang diproduksi itu hanya yang superior. Nah, ini juga kepada peneliti ya, kepada para pemulia tanaman, jangan iseng. Ya, jadi harus ada roadmap yang jelas ketika dia mau melakukan penelitian terhadap perakitan spesies yang baru. Ya, karena lahan kita seperti ini. Kemudian orang tidak lagi bicara soal ini rumput ini lucu, rumput ini baik. Tidak, tapi rumput ini untung apa tidak. Kita tidak lagi bicara soal legum ini bagus apa tidak. Rumput ini, legum ini marketable atau tidak. Itu yang diorientasikan ya. Nah, baru kita ketika bicara supply, baru kita bicara soal adaptabilitas dan sebagainya ya. Nah, itu harus dipertemukan. Jadi ini sangat penting. Kekhawatiran saya sekarang sampai pada titik ini ya. Jadi harus di market driven ya, ketika kita merakit suatu komoditi. Kemudian metode produksi harus lebih presis ya sekarang. Nggak bisa padat karya lagi orang banyak, karena orang milenial mana suka dia megang cangkul ya. Sekarang kalau bisa memupuk aja pakai drone ya, mekanisasi dan lain sebagainya. Oleh karena itu nanti kita bisa lihat di Teaching Factory kami ada pembelajaran mengenai instrumentasi. Mahasiswa kami diajari bagaimana menyetir traktor, menggunakan kultivator, kemudian menarik trailer, bagaimana mereka mengoperate mesin, pakan, bagaimana juga mereka mengoperate drone dan lain sebagainya. Itu nanti bisa dilihat. Kemudian tentu harus ada jaminan kontrol kualitas.
kemudian dan kontrol kualitas, dan menjamin ketersediaan hijauan sepanjang masa. Skala bisnis ekonomi, baik yang kecil-kecil digabung, sehingga partnership menjadi penting. Tadi ya, seorang pebisnis benih Indigo Vera, itu dari hasil kami cek di dalam grup, itu hanya beberapa persen saja yang memiliki lahan beneran. Selebihnya mereka tidak punya lahan, tapi mereka bisa berbisnis dan mereka menjadi agent untuk mendistribusi itu kepada kelompok masyarakat yang memerlukan. Ya, bisa dilakukan. Kemudian dioperasikan oleh entitas usaha berbadan hukum ke depan, karena memang ada program pemerintah mau di desa korporasi. Ya. Ke depan itu harus dipertanggungjawabkan produk-produk yang dihasilkan dari pertanian. Ya, kalau dia family-nya mana, ada badan usahanya apa, atau minimum dia terdaftar sebagai kelompok usaha. Kemudian harga hijauan produk ini tentu akan naik dengan transformasi ini, tapi keterjaminannya akan ada. Ya, terjaminannya akan ada, dan ini tentu akan menekan menekan harga juga kalau jika supply-nya banyak. Nah, ini adalah bentuk supply chain. Ini sebenarnya di dalam gambar ini saya ingin jelaskan bahwa in the future itu yang namanya peternak tidak lagi menjadi tukang arit, tidak lagi menjadi penyedia pakan. Dia adalah merupakan entitas fokus terhadap pemeliharaan dan produksi ternak. Ya. Selebihnya dari itu akan ada kelompok tersendiri yang menghasilkan pakan, dan mereka akan berkolaborasi. Disitulah berkembangnya bisnis peternakan. Nah, selama di kita ini, selama saat ini peternak Indonesia itu super body, ya, jadi dia juga nyediain rumput, ngarit, dia juga nyediain konsentrat, dia juga nyampur sendiri, dia nyombor sendiri, dia udah dan lain sebagainya. At the end, harganya nggak sesuai. Kenapa? Karena cost-nya kecil-kecil, kan? Entitasnya kecil-kecil unitnya. Jadi kalau namanya biomass itu harus dikerjakan. Ini adalah salah satu contoh Indigo Vera Industrial Model ya yang kita kembangkan. Jadi kita ingin bangun itu bagaimana biomasa produksi senternya. Sehingga dengan adanya produksi biomasa, itu akan muncul kilang-kilang proses-proses produksi lain di hilirisasi. Nah, disinilah sebenarnya kita menginvite mahasiswa, milenial, anak-anak muda untuk bergabung dalam ekosistem bisnis ini. Ya, jadi ya teman-teman nanti bisa aja yang ikut training, nanti ikut pembelajaran Merdeka Belajar di IPB melalui factory kami, itu akan menjadi downliner atau bisa menjadi operator bagian franchise dari program ini dikembangkan di masyarakatnya. Ya, selama dia bisa memobilisasi biomasa misalnya sorghum atau indigo vera atau apa, maka dia bisa menjadi bagian dari profil operator kami. Karena kami bekerja sama dengan swasta untuk mengembangkan bisnisnya. Dan di sini ada Pak Adam, itu adalah salah satu personelnya. Itu inti dari agroindustrial. Saya ingin bicara mengenai berdasarkan tadi ya, kita sudah siap biomasanya di beberapa daerah untuk indigo vera ini memungkinkan bisa dilakukan. Nah, ini adalah salah satu profiling bagaimana indigo vera bisa dikembangkan. Nah, sekarang dengan model sudah dalam bentuk baling, dalam bentuk pellet, ya, seperti ini, ya, akan lebih memudahkan digitalisasi marketing. Kalau masih segar, agak susah, ya, agak susah karena dia butuh waktu delivery itu transportasi, dan di situ ada cost, ya. Efisiensi ya, harus menjadi sangat penting di situ. Ya. Kita sudah memangkas biaya marketing melalui digital marketing, tentu kita juga harus memangkas biaya produksinya dan biaya transportasinya ya dengan cara-cara seperti itu bisa dilakukan. Ya, demikian kami juga sekarang mengembangkan sorghum. Ya, sorghum ini sangat menarik untuk menjadi bahan pakan yang sumber energi yang dikombinasi dengan indigo vera misalnya. Nah, kita mengembangkan, kita melatih juga peternak ya, bagi teman-teman yang berasal dari umum bisa join dalam pelatihan-pelatihan kami secara rutin. Ya, kami kembangkan model-model seperti ini, industri ya, kita kembangkan, mekanisme kita gunakan, kemudian dibuat satu ramuan sehingga dihasilkan satu produk. Nah, di sini mahasiswa bisa terlibat, ya, bisa terlibat belajar di sini.
mahasiswa kami sudah banyak yang beberapa puluh orang atau lebih, 120 kalau nggak salah mahasiswa terlibat di sini. Nah, selanjutnya kami akan bicara tentang mengenai Sorinfer IPB University Teaching Factory ya. Jadi Teaching Factory itu adalah apa? Teaching Factory itu adalah pabrik yang adanya di universitas. Ya, adalah model proses agroindustri yang ada di universitas. Tujuannya apa? Untuk membentuk ekosistem bisnis hijauan pakan. Siapa sih komponen ekosistemnya? Ya mahasiswa, ya alumni, ya siapa saja yang pernah belajar di tempat kami menjadi alumni. Dan itu bisa menjadi franchise cabang-cabang untuk pengembangan misalnya di NTT. Nanti kami akan kembangkan juga di NTT ya di Waingapu. Akan juga mungkin Jawa Tengah, Jawa Timur, dan bisa kolaborasi juga dengan perguruan tinggi setempat. Kita bisa kembangkan menjadi suatu ekosistem. Tapi kemasannya adalah bisnis, ya, riset yang sudah ke bisnis. Karena tanpa bisnis, nggak ada sustainability-nya. Nggak mungkin meminta dari perguruan tinggi, nggak mungkin minta kocek dari emak dan bapak, nggak mungkin juga dari pemerintah. Kita harus mengusahakannya, dan dari pengalaman ini bisa dilakukan. Kemudian membangun kapasitas SDM untuk usaha hijauan pakan dengan model agroindustri. Jadi bukan model-model biasa, ngarit itu kumpul-kumpul, enggak. Tapi ini by design memang benar ke arah industri. Kemudian mendorong tercipta entrepreneur muda ya di bidang bisnis hijauan pakan dengan model bisnis agroindustri ini yang tadi saya sampaikan. Jadi bisa terbangun kemitraan dengan operator bisnis hijauan pakan kita yang disebut dengan franchise ya. Franchise kalau ada McD atau Pizza Hut di mana-mana ya kita punya kilang-kilang pengembangan ini di lokasi masing-masing. Kemudian mengembangkan bisnis Sorinfer di wilayah lain itu adalah tujuannya. Kegiatannya ini teman-teman pertama adalah produksi biomasa. Jadi Teaching Factory kita ini akan menjadi bagian dari mengembangkan bisnis ini di seluruh Indonesia. Ya, itu ada bisa di lokasi misalnya ada di satu tempat tanah bengkok milik desa. Nah, Anda KKN di sana. Pak, saya punya ide kerjasama dengan IPB yang namanya Teaching Factory ini, Sorinfer. Kita kembangkan bisnis di mana kalau ini kita tanam sorghum. Nanti kalau sudah dua ini kita bikin Sorinfer di sana. Teknologinya kita transfer, kemudian berkembang di sana, nilai ekonominya jalan. Tentu di daerah itu sudah banyak ternak, jadi si pembelinya bakal ada. Kita akan search dulu, kita akan evaluasi dulu lokasi itu bagaimana sistemnya karena kami ada instrumennya dan bisa itu dimungkinkan jalan di situ dibangun satu model kilang di situ misalnya dan kemudian nanti sistemnya bagi hasil dengan Teaching Factory dan bagaimana seterusnya ya seperti itu. Di Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini ada pengajaran, ada juga kami menjalankan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, pengajaran, penelitian, ada magang. Nah, disinilah mahasiswa bisa belajar nanti. Silakan dari seluruh Indonesia boleh melamar ke IPB, ke Teaching Factory kita. Di sana ada asrama yang asyik, ya, modelnya kayak di Australia, ya. Jadi basis range, gitu ya. Pokoknya nggak kayak di asrama-asrama biasa, ya. Jadi Anda benar-benar menikmati, nanti akan bisa dilihat videonya. Ada transfer teknologi, pelatihan untuk dunia usaha, kelompok peternak, tani, dan juga Karang Taruna. Ya, kita anak-anak muda juga di sana. Jadi di sini akan bergabung teman-teman mahasiswa, dosen, ya, juga dalam kehidupan sehari-hari, tapi dalam konteks agroindustrial. Ya, kita membangun kulturnya. Kultur apa? Kultur bangun pagi, kultur menghormati orang lain, kultur memahami sumber daya, kultur memahami waktu, menghormati waktu, kultur produktivitas, kultur fisikal ya, membangun fisikal karena kan harus kerja di lapangan, harus kemudian kultur discussion dan lain sebagainya itu kehidupan yang tidak bisa tidak kita temukan di kampus ya. Karena ini memang benar minimum relatif real dengan yang ada di kejadian di industri. Nah ini contoh-contohnya ya. Apa yang dibangun ya sederhana sih produknya sebenarnya, tapi memang ada teknologinya tentu ya di sini. Karena hasil riset. Tapi yang penting itu adalah bagaimana kultur agroindustrinya. Kita buat seperti ini, ya, mahasiswa akan terlibat belajar. Itu juga mereka akan diajari juga untuk memasarkan, ya, terutama pada Idul Adha.
sekitar Jawa Barat, Bogor ini permintaannya tinggi. Mahasiswa akan diajari bagaimana mendeliver, bernegosiasi di situ ya. Nah, ini adalah produk-produk yang sedang diuji cobakan. Nah, saya kira mungkin dari saya sekian.